Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, jadi di hari ini aku akan membahas sesuatu yang bisa dibilang itu sesuatu yang sangat gak asing buat kita semua, yaitu tentang teori konspirasi. Nah, teori konspirasi ini sebenarnya bukan fenomena yang baru, karena sejak dulu teori-teori ini tuh selalu ada di setiap perdebatan tentang isu yang mendunia, mulai dari tragedi, serangan teroris, sampai isu kesehatan. Contoh teori konspirasi yang memang sempat booming beberapa waktu lalu, contohnya yaitu teori konspirasinya Michael Jackson, terus teori konspirasinya 9/11, terus bahkan yang lumayan baru ini adalah teori konspirasi tentang COVID-19. Nah, di sini aku nggak akan bahas secara detail teori konspirasi yang aku sebutin tadi, tapi lebih ke kenapa orang itu gampang banget percaya sama namanya teori konspirasi. Padahal kan teori konspirasi ini kan sebenarnya nggak ada bukti yang benar-benar real dan konkret, kan nggak ada sebenarnya. Tapi kenapa kok banyak orang tuh percaya banget sama teori konspirasi? So, di video kali ini aku akan menjelaskan kenapa orang bisa percaya banget sama namanya teori konspirasi. Tapi sebelum kita ngomong tentang alasan-alasan itu, alangkah lebih afdolnya lagi kalau kita mengenal apa itu konspirasi dan apa itu teori konspirasi. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Kita mulai dulu dari kata konspirasi ini dulu ya. Menurut Oxford Dictionary, pengertian dari konspirasi ini adalah persekongkolan. Jadi, konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak tertentu. Nah, tujuan dari konspirasi ini tuh sebenarnya tergantung dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Tapi secara umum, konspirasi ini tuh digunakan untuk menyalahkan suatu pihak ataupun untuk membuat suatu alasan tertentu. Nah, setelah kita tahu apa itu konspirasi, sekarang kita akan masuk ke apa itu teori konspirasi. Nah, menurut dari Oxford Dictionary juga, teori konspirasi adalah suatu teori bahwa suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di dunia timbul sebagai hasil konspirasi antara pihak-pihak tertentu dan juga bertanggung jawab atas kejadian yang tidak terjelaskan. Jadi maksudnya teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan rencana-rencana atau fakta-fakta kejahatan yang sebenarnya dibalik suatu peristiwa yang besar. Jadi dalam jurnal yang berjudul The Psychological of Conspiracy Theory akan disebutkan beberapa alasan mengapa orang bisa gampang percaya dengan teori konspirasi. Nah, beberapa alasan ini tuh dibagi menjadi 3 alasan, yaitu ada alasan epistemik, alasan eksistensial, dan juga alasan sosial. Sekarang kita akan masuk ke alasan epistemiknya. Alasan epistemik ini mengacu kepada keinginan untuk memperoleh kepastian dan juga pemahaman. Jadi mencari kepastian ini adalah suatu hal yang menjadi bisa dibilang keinginan alami manusia lah itu. Jadi di tengah kondisi yang membingungkan, kacau, berbahaya ataupun penuh ketidakpastian, orang-orang akan jadi ingin memahami sekaligus terdorong untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nah, jawaban yang diinginkan ini tuh gak harus jawaban yang benar, tapi bisa juga merupakan jawaban yang menghibur ataupun sesuai dengan pandangan dunia masing-masing. Dengan mempercayai teori konspirasi, seseorang ini jadi bisa membangun pemahaman yang konsisten, stabil, dan jelas akan suatu permasalahan. Nah, keyakinan akan teori konspirasi ini dapat meningkat saat kasusnya berskala besar. Contohnya, teori konspirasi tentang COVID-19 kemarin. Dalam suatu peristiwa besar, umumnya terdapat banyak informasi yang berceceran dan juga otomatis berbeda-beda. Karena itulah, orang pun jadi ingin mencari tahu dan juga mencari penjelasan secara utuh dari simpulan informasi tersebut. Jadi, teori konspirasi ini datang nyelip sebagai kabar alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan akan informasi yang saling berkaitan itu, di mana teori konspirasi ini memberikan rasa pengertian dan kepastian yang menghibur. Yang kedua yaitu ada alasan eksistensial.
Alasan orang percaya teori konspirasi karena agar mereka ini tuh lebih aman dan juga lebih terkendali. Nah, saat orang merasa terancam, kemampuan dalam mendeteksi bahaya ini dapat meredakan kecemasan. Menurut penelitian yang memahami motivasi eksistensial ini, ada bukti yang percaya kalau teori konspirasi dapat membantu seseorang merasakan kontrol pada sesuatu. Karena itulah tidak dapat dipungkiri kalau banyak orang yang tertarik dengan teori konspirasi sebagai cara untuk memahami dunia dan merasa bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Padahal dampak jangka panjangnya ini bisa membuat orang-orang ini menjadi lebih tidak berdaya dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada alasan sosial. Orang-orang dapat termotivasi dengan teori konspirasi bisa jadi karena alasan sosial. Nah, sejumlah ahli ini menyimpulkan dengan percaya pada konspirasi yang menggambarkan seseorang atau sekelompok orang sebagai oposisi, mereka jadi merasa lebih baik. Jadi gampangannya gini, orang yang percaya teori konspirasi juga merasa kalau mereka ini adalah seorang pahlawan, sedangkan orang yang tidak sependapat dianggap sebagai musuh. Secara sosial, orang jadi mudah terpapar teori konspirasi saat misalnya jagoan politiknya kalah, terus status sosialnya lebih rendah, dikucilkan oleh orang-orang sekitar, punya prasangka pada suatu kelompok yang kuat, atau dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa alasan tersebut dapat disimpulkan keyakinan pada teori konspirasi ini bisa jadi muncul karena muncul rasa ingin mempertahankan diri. Jadi ketika orang itu merasa dirugikan, mereka akan termotivasi untuk menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri, bisa jadi dengan menyalahkan orang lain, ataupun mencari kambing hitam atas suatu peristiwa. Terus ada alasan lain kenapa kita ini begitu mudah percaya pada teori konspirasi, yaitu karena kodrat kita sebagai makhluk sosial. Karena itulah kita ini seakan-akan terus-menerus membandingkan perbuatan dan keyakinan kita kepada orang lain, dan mengubah perbuatan dan keyakinan itu agar sesuai. Nah, hal ini menyebabkan adanya pembuktian sosial. Apa itu pembuktian sosial? Pembuktian sosial adalah suatu fenomena psikologis dan sosial di mana orang ini akan meniru tindakan orang lain dalam upaya melakukan sesuatu di situasi tertentu. Ini artinya jika suatu kelompok kita ini meyakini sesuatu, kita lebih cenderung untuk mengikuti apa yang diyakini oleh lingkungan sosial kita. Nah, pembuktian sosial ini bisa menjadi salah satu hal yang menyesatkan yang menyebabkan kita ini bisa mengabaikan bukti yang benar-benar real atau konkret, di mana hal ini menyebabkan munculnya bias konfirmasi. Nah, bias konfirmasi adalah kecenderungan orang untuk mencari dan meyakini data-data yang mendukung pandangan-pandangan mereka dan mengesampingkan yang tidak sesuai. Nah, hal ini kemudian diperparah di era digital seperti sekarang ini dengan adanya filter bubble dan juga echo chamber. Filter bubble adalah kondisi dalam dunia digital di mana pandangan yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang dikurangi keterpaparannya. Nah, filter bubble ini membuat kita lebih terpapar dengan konten yang sejalan dengan pemahaman kita pribadi. Nah, seseorang ini kemudian senang hidup dalam gelembungnya karena ia mendapatkan afirmasi dari apa yang dia yakini. Sedangkan echo chamber adalah lingkungan di mana seseorang hanya menemukan pendapat atau informasi yang memperkuat pandangannya sendiri. Nah, echo chamber ini dapat membuat informasi yang salah dan mengubah perspektif seseorang terhadap sesuatu, sehingga mengalami kesulitan dalam mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Jadi intinya, echo chamber ini tuh mengisolasi orang dari pandangan lain yang berbeda. Jadi pada dasarnya, kepercayaan orang terhadap teori konspirasi ini sebenarnya hanya berdasarkan pada ketakutan atau paranoia ketika mereka ini dihadapkan pada suatu bukti yang faktual. Nah, hal ini dikarenakan teori konspirasi ini didorong oleh orang-orang yang percaya dan menyebarkannya bukan pada dukungan faktual atau alasan logis dari teori itu sendiri. Ya guys, itu tadi adalah pembahasan tentang teori konspirasi dan beberapa alasan mengapa orang-orang ini gampang banget percaya dengan teori konspirasi. Nah, dengan tahu beberapa alasan tersebut,
kita ini menjadi lebih tahu dari sudut pandang mana orang itu dapat percaya pada suatu teori konspirasi tertentu. Nah, dengan begitu, kita ini diharapkan dapat lebih bijak lagi menanggapi hal-hal tersebut. Karena teori konspirasi ini tidak akan pernah hilang selama ada orang yang mempercayainya. Di mana internet dan juga sosial media ini juga berpengaruh sangat besar yang membuat teori konspirasi ini lebih mudah untuk disebarluaskan. Jadi menurut kalian gimana? Komen aja di bawah ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.